yang warganya 270 juta warga negara Indonesia dan ternyata 120 juta lebih adalah warga Nadlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susno Duaji, Tani Kampung Dusun di Lembah Dempo di Pagar Alam. Ya, saya ingin cerita saja bahwa sekarang ini di tahun 2023 ya, masuk bulan Juni, betul-betul udah jadi tahun politik ya. Sudah ramai ya kegiatan politik. Ramai, bendera-bendera sudah banyak bertebaran, bendera partai. Tapi nggak apa-apa lah, bendera partai banyak, warna-warni, tapi warna bangsa Indonesia itu adalah merah putih, bendera kita NKRI. Kemudian para caleg ya sudah mulai bersilaturahim dengan para petani. Kadang-kadang kami lagi di sawah, lagi di kebun, dimampiri, ngobrol masalah tanaman, tapi tidak lupa juga nyinggung bahwa dia akan nyalon. Oh bagus saja. Kita harap demikianlah para calon-calon wakil rakyat sering-sering berkomunikasi dengan rakyat, khususnya dengan kami petani. Ya, tolong ditanya pupuknya gimana, kemudian obat-obatan tanaman gimana, kemudian hasil panen gabah harganya berapa, karet berapa, kemudian kenapa bisa gagal panen kopi tahun ini. Nah, itu baguslah wakil rakyat karena kami di sini mayoritas petani, hampir 95% adalah petani gitu. Jadi itulah tentang kondisi politik sekarang. Ya, di antara bendera itu, kemudian kalau saya ditanya, Susno, partainya apa ya? Saya mungkin belum bilang partainya apa ya. Tapi kalau tanya, yang jelas bahwa saya organisasinya adalah tani. Saya petani. Kemudian sebagai seorang muslim, ya saya jelas adalah juga dari Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlul Sunnah wal Jamaah ya itu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini ya kebanyakan adalah NU, Nahdlatul Ulama, Nahdlin. Dari kakek saya, dari bapak saya adalah NU. Jumlahnya di Indonesia ini ya sangat besar ya. Sampai 120 jutaan, bahkan sampai ke luar negeri ada NU-nya. Nah, kemudian apakah NU berpolitik? Dulu berpolitik. NU dulu sejak belum merdeka, NU secara terang-terangan atau tersamar besar sekali perannya dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia belum punya tentara waktu itu, tetapi ada fatwa yang dimintakan oleh Bung Karno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan beliau memberikan fatwa kepada seluruh warga Nadlin bahwa wajib hukumnya mengusir penjajah dengan radius 81 kilometer kalau nggak salah dari tempat tinggalnya. Kemudian barang siapa yang meninggal karena mengusir penjajah, maka dia mati syahid. Nah, sehingga waktu terjadi pertempuran di Surabaya, yang sekarang kita kenal dengan Hari Pahlawan 10 November, banyak sekali warga NU, terutama pemuda-pemudanya yang ikut bertempur di situ. Tidak ada senjata, ya bambu runcing, karena tentara belum ada. Jadi, itu peran secara fisik. Kemudian secara pemikiran, kiai-kiai NU dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dalam merumuskan dasar negara Pancasila, itu kiai NU besar sekali pahamnya. Kenapa? Sila pertama dulu itu bukanlah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sila kelima kalau nggak salah. Kita harus ingat dulu pelajaran SD dulu ya. Sila pertama itu internasionalisme ya. Kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa pun masih ada embel-embelnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kiai-kiai NU itu setuju itu di drop sehingga ketuhanan yang Maha Esa saja dan itu bisa diterima oleh agama apapun juga. Jadi perannya besar sekali. Maka NU selalu apa namanya mempertahankan Pancasila itu dan menjadi pengawal daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. NKRI harga mati. Nah, dalam perpolitikan NU pada tahun setelah Indonesia merdeka 1955
adalah partai politik. Dan NU kalau nggak salah masuk 3 besar ya, 3 besar apa 2 besar saya lupa. Tapi partai yang besar sekali karena memang warga Nahdliyin banyak sekali di Indonesia ini. Dia organisasi Islam terbesar. Kemudian pernah juga bergabung dalam era Orde Baru menjadi P3. Nah, situ bergabung di situ. Nah, tetapi mungkin ada ketidakpuasan atau bagaimana sehingga NU tidak lagi berpolitik, ya keluar dari partai politik. NU di Muktamar Situbondo kalau nggak salah menyatakan kembali ke HITO 1926. Jadi tidak berpolitik, ya. Ya hanya urusan tentang agama, ngurusi umat tentang itu. Nah, warga yang sedemikian banyak, apakah betul-betul meninggalkan politik, tidak peduli sama politik? Ya tidak. Karena apa? 120 sekian juta harus diurus masalah pendidikannya, kesejahteraannya, masalah haji, masalah anggaran untuk pesantren, anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk lain-lain. Itu ditentukan oleh politik semua. Jadi kalau NU tidak peduli dengan politik, ya NU akan jadi korban, jumlahnya banyak itu, korbannya banyak sekali. Nah, NU kemana? Atas desakan daripada warga NU pada era reformasi 1998 ya, kemudian para apa namanya Kiai NU mendesak, warga NU yang lain mendesak agar dibentuk partai politik NU, tapi tetap NU bukanlah tetap konsekuen untuk tidak menjadikan NU sebagai partai politik. Lantas kemana warga NU menyalurkan aspirasi politiknya atau politiknya di mana? Mari kita lihat. Apalagi PKB. PKB dilahirkan oleh NU. Tim 5 Kiai Ma'ruf, saya, Rozi Munir, Mustafa Zuhad, Pak Bagja, itu semua itu tim 5, Allahyarhamu kecuali saya dan Kiai Ma'ruf yang masih hidup ini, tiga-tiga sudah mendahului kita. Tim 5 pendiri PKB dengan resmi SK PBNU. Nah, jadi jelas sekali yang bicara ini mantan Ketua Umum PBNU. Bahwa PKB lah empat warga Nahdliyin menyalurkan aspirasi politiknya. Karena apa? PKB dibentuk atas instruksi Ketua Umum PBNU yang waktu itu adalah Kiai Haji Gus Dur Abdul Rahman Wahid. Ialah Ketua Umum PBNU. Kemudian 5 kiai besar tadi diperintahkan oleh PBNU untuk membentuk partai politik dan lahirlah PKB. PKB. Disitulah tempat menyalurkan aspirasi politik dari warga Nahdliyin. Jadi kalau sekarang dari 3 koalisi, wah mencari apa namanya figur NU untuk jadi cawapres atau calon presiden. Ya ternyata koalisinya yang sudah dapat ya koalisinya apa namanya Gerindra dengan PKB. Kenapa? PKB itu adalah partai daripada yang dibentuk oleh warga Nahdliyin. Jadi Caimin itu Nahdliyin Tulen gitu ya. Nah, tinggal nanti posisinya apakah Caimin ini akan jadi presiden atau wakil presiden. Karena kemarin kalau tidak salah dari wakil ketua PKB sudah menyatakan bahwa Caimin posisinya adalah untuk calon presiden atau wakil presiden. Jadi nah, itu berarti NU menginginkan wakil presiden atau presiden pada tahun ini. Kenapa? NU sudah pernah jadi presiden yaitu Gus Dur dan sekarang wakil presiden yaitu Kiai Mahruf. Nah, ke depan 2024 apakah Caimin akan menjadi presiden atau wakil presiden? Ya, terserah rakyat, terserah warga NU yang jumlahnya besar gitu kan. Tapi ini menarik juga untuk diamati ya. Kenapa saya bicara begitu? Ya karena saya juga sebagai warga NU gitu, warga NU ingin ingat ya tentunya supaya kaum Nahdliyin ya tidak jadi penonton di dalam Republik Indonesia ini yang warganya 270 juta warga negara Indonesia dan ternyata 120 juta lebih adalah warga Nahdliyin. Oh, saya walaupun ngomong gini tidak bisa menentukan ya karena saya ini bukanlah
pimpinan partai. Saya ini petani ya, tapi ya gitu-gitulah, walaupun petani ya berhaklah saya untuk menyatakan pendapat gitu ya. Mbok menawa ya ada warga Nahdlin yang mimpin negara ini, syukur kalau jadi presiden, ya minimal jadi wakil presiden. Dan warga Nahdlin dan saya sangat patuh pada kiai, ya warga NU itu itulah ajarannya atau petunjuknya patuh pada kiai, nurut, nurut ya. Ya kalau kiai sudah bentuk partainya ya saya manut ke situ. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.